Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, saya akan menampilkan tutorial bagaimana cara menyusun proposal. Jadi adik-adik mahasiswa yang sudah semester 6 itu sudah diharuskan untuk memasukkan judul penelitian ya, yang ditujukan kepada ketua jurusan. Setelah itu Anda diharuskan untuk menyusun proposal. Nah, banyak adik-adik mahasiswa yang kebingungan gimana sih cara memulainya ya, sehingga akhirnya karena didesak oleh waktu, didesak oleh ketua jurusan, kemudian melihat teman-teman lain sudah selesai, akhirnya lari ke joki ke joki ya, kemudian membayar dengan sejumlah uang gitu. Nah, ini untuk menghindari cara-cara tidak terpuji ini, baiklah saya akan menunjukkan kepada adik-adik bagaimana cara menyusun proposal. Untuk kali ini saya hanya menunjukkan bagaimana menyusun proposal bab 1 ya. Oke. Jadi proposal penelitian skripsi itu dia terdiri dari 3 bab ya. Itu yang diingat. Jadi secara keseluruhan skripsi itu terdiri dari 5 bab. Nanti bab 4 dan 5 itu ditulis setelah seminar proposal. Setelah proposal ini dinyatakan layak untuk diteliti gitu ya. Oke. Jadi untuk proposal ini isinya hanya 3 bab dulu gitu. Dan bab yang paling berat itu menurut saya adalah bab 1 ya. Karena di sini landasannya ya. Oke, bab 2 itu dia sangat sederhana karena kita tinggal mengutip dari literatur-literatur. Kemudian bab 3 kita tinggal mengutip dari skripsi-skripsi yang ada, kemudian kita sesuaikan dengan proposal kita. Oke, sekarang kita mulai dengan bab pertama. Isi bab 1 itu paling tidak ada 6 poin ya. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah itu menggambarkan ini loh masalahnya yang mau diteliti nih, ini loh. Dan juga menunjukkan bahwa ini belum diteliti ya. Oke, yang kedua rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah pertanyaan yang ingin didalami dari penelitian ini. Jadi minimal ada 2 pertanyaan ya untuk penelitian kualitatif. Kemudian setelah itu tujuan penelitian, kemudian kegunaan penelitian, apa gunanya ya, penelitian ini berguna untuk siapa nah, dan kemudian pengertian judul. Kita harus memberikan definisi tentang judul untuk menghindari kesalahpahaman. Kemudian diberi definisi operasional, dan yang terakhir adalah kajian pustaka. Oke. Baik, kita mulai dengan latar belakang masalah. Ini saya kasih contoh judul ya. Contoh judul, tradisi khataman Al-Quran pada hajatan pernikahan di Gorontalo. Nah, ini tradisi masih ada di pelosok-pelosok pedesaan ya. Kalau di daerah perkotaan sudah mulai tidak ada lagi. Oke, jadi tradisi khataman Quran ini ternyata di pedalaman pedesaan itu dikhususkan kepada pengantin perempuan ya. Ditujukan kepada pengantin perempuan. Ada sih di komunitas lain laki-laki dan perempuan, tapi ada khusus untuk perempuan. Ini kan menjadi menarik untuk diketahui kenapa hanya ditujukan kepada pengantin perempuan. Oke. Nah, kita mulai dengan menuliskan latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah itu sederhana dulu ya, bikin dulu 2 paragraf, jangan dulu panjang-panjang ya. Nanti setelah proposalnya keseluruhan selesai, bisa kita tambahkan ya. Biasanya untuk menambah halaman ya, jadi kita beri tambahan-tambahan dari pendapat orang, dari fakta-fakta di lapangan. Tapi intinya yang pertama itu 2 paragraf dulu ya. Jadi paragraf pertama itu adalah kita menunjukkan fakta sosial, ini loh yang terjadi ya. Nah, misalnya kita mulai dengan surat keputusan bersama SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI nomor 128/44A menegaskan kepada umat Islam
agar selalu berupaya meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Ini ada landasannya nih. Dalam rangka peningkatan dan penghayatan serta pengamalan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kita kutip ya. Ini kita kutip dari pendapat orang atau penelitian orang lain. Kalau di IAIN itu kan menggunakan footnote ya. Nah, ini dalam kurung Anggranti 2016. Nah, itu kalimat pertama. Lantas kita sambung ya, setelah kita mengutip pendapat orang untuk menguatkan fakta-fakta sosial ini. Nah, kita tambahkan kalimatnya, penegasan ini menunjukkan bahwa belajar Al-Quran tidak ada kekhususan hanya kepada laki-laki atau hanya kepada perempuan, ya kan? Nah, fakta-fakta menunjukkan bahwa tradisi hataman Al-Quran diwajibkan kepada calon pengantin laki-laki dan perempuan sebagai persyaratan untuk memasuki jenjang pernikahan. Ini kita mengutip ya, Jambi Post 2018. Jadi ada berita tentang ini ya, kita ambil. Ini sebagai fakta sosial ya. Berbeda dengan masyarakat pedesaan di Gorontalo, belajar Al-Quran sangat dikhususkan kepada kaum perempuan. Maksudnya hatamnya. Hal ini terlihat pada tradisi hataman Al-Quran yang hanya diperuntukkan kepada kaum perempuan. Nah, ini ada ditulis oleh Haryana Sumatupang dan Haryono tahun 2017. Jadi ada landasannya fakta-fakta ini. Sebelum akad nikah, pengantin perempuan harus menunjukkan kemampuan membaca Al-Quran di hadapan pengantin laki-laki dan seluruh undangan yang hadir. Kondisi ini mengharuskan kaum perempuan belajar membaca Al-Quran dan menyelesaikan bacaan Al-Quran 30 juz untuk dihatamkan pada malam pernikahan. Itu fakta sosial ya. Ya, oke. Satu paragraf sudah selesai. Jadi fakta sosial ini menunjukkan, oh ternyata ini harus diteliti nih. Ya, ada fakta-fakta begini dan kenapa perempuan nih? Ya, sudah mulai muncul pertanyaan, oh kenapa perempuan? Gitu kan? Jadi sudah mulai ada firasat bahwa penelitian ini penting, menarik gitu ya. Oke, paragraf kedua, kita menunjukkan fakta-fakta literatur. Artinya orang sudah meneliti tentang tradisi hataman Quran, ya. Tapi penelitian mereka itu pada aspek-aspek tertentu dan kita ingin menunjukkan di fakta literatur bahwa ini loh yang belum diteliti ya, ini yang belum diteliti. Oke. Jadi oleh sebab itu kita harus banyak membaca ya, membaca tulisan-tulisan atau referensi-referensi terdahulu, baik itu skripsi, disertasi atau tesis atau artikel-artikel. Nah, kita tunjukkan di sini di paragraf kedua ya. Sejauh penelusuran penulis, studi-studi tentang tradisi hataman Quran pada masyarakat Muslim di Indonesia dan Asia dapat dikelompokkan ke dalam 3 klaster ya. Ada 3 klaster. Jadi ada 3 ranah gitu ya. Oke. Pertama, jadi kita bagi penelitian-penelitian yang sudah kita telusuri itu ke dalam 3 kelompok. Pertama, kelompok pertama adalah, ya kita gambarkan, studi yang berkisar pada tradisi hataman pada acara pernikahan. Pada komunitas tertentu, hataman Al-Quran ditujukan kepada kedua pengantin, mulai dari surat Ad-Duha sampai An-Nas ya. Jadi mulai Ad-Duha ya, yang dibacakan oleh kedua pengantin secara bergiliran. Ini hasil penelitian dari Hairiri tahun 2020 ya. Jadi harus ada bacaan nih. Sudah ada kan satu ya. Ada pula yang dilakukan secara bersama-sama oleh tamu undangan. Ini penelitian Supriyani 2019, Wirdaningsi 2016, Ismadono 2019. Jadi ada fakta literatur ya yang sudah meneliti tentang ini. Nah, tradisi hataman Al-Quran pada acara pernikahan dapat pula ditemukan pada etnik Melayu. Ya. Penelitian Yani 2016. Ini dipadukan dengan bacaan Barzanji. Ini penelitian Sarpina Salimin 2012. Itu yang pertama ya, kelompok pertama penelitian. Bahwa sudah ada penelitian tentang hataman Quran pada acara pernikahan. Nah, kelompok kedua, studi yang berkisar pada tradisi hataman pada acara kematian. Nih, ada hataman Quran ya, pada acara kematian. Ini penelitian Cherepanov 2020. Kemudian Hudri dan Yudan Tiasa 2018. Jadi sudah ada penelitian tentang tradisi hataman Quran tapi pada acara kematian. Tadi pernikahan ya, ini kematian.
Kemudian yang kelompok yang ketiga adalah studi hataman Al-Quran pada hitanan. Nah, ini pada acara hitanan yang dilakukan oleh Zuriati dan Nur Hasan 12. Kemudian dan pagelaran seni Gunawan 2017. Oke. Nah, dari ketiga kelompok studi tersebut terlihat bahwa tradisi hataman Quran dilaksanakan secara berjamaah, ya kan? Pada hajatan, baik pada hajatan pernikahan, ritual kematian, maupun pada sunatan dan pagelaran seni, ya kan? Oke. Nah, baik, kita sekarang masuk ke rumusan masalah. Jadi dari dua fakta tadi, kita akan melahirkan dua pertanyaan. Dan dua pertanyaan ini harus dijawab pada bab 4. Jadi cukup dua saja dulu ya, supaya tidak merepotkan. Yang pertama, bagaimana tradisi hataman Quran pada masyarakat pedesaan Gorontalo? Jadi ini pertanyaan deskriptif ya. Jadi menggambarkan. Nah, begini loh tradisi hataman pada masyarakat pedesaan Gorontalo. Itu yang akan kita gambarkan pada bab 4. Yang kedua, mengapa hataman Al-Quran dikhususkan kepada pengantin perempuan? Ini adalah pertanyaan kritis. Kenapa ya? Nah, itu juga nanti jawaban dari pertanyaan ini akan kita jawab di bab 4. Jadi nanti di bab 4 itu isinya adalah ada 3 subbab ya. Jadi pertama itu gambaran umum lokasi. Kemudian bagian kedua adalah tradisi hataman Quran pada masyarakat pedesaan Gorontalo, jawaban atas rumusan masalah 1. Dan bagian C adalah yang ketiga, hataman Quran, alasan hataman Quran yang dikhususkan kepada kaum perempuan. Jadi itu yang harus dijawab ya. Nah, kalau membuat tujuan penelitian itu tujuannya jangan yang lain. Saya melihat adik-adik mahasiswa setelah tujuan penelitian dia tujuannya berbeda dengan rumusan masalah. Padahal sebetulnya tujuan penelitian itu diambil dari rumusan masalah. Jadi rumusan masalah kita copy paste ke sini. Kemudian kata-kata tanya itu kita ganti dengan untuk mengetahui atau untuk menggambarkan ya. Jadi rumusan masalah tujuan penelitian pertama adalah untuk mengetahui tradisi hataman. Tadi kan bagaimana kan? Nah, kita ganti bagaimana itu dengan untuk mengetahui. Yang ketiga, mengapa? Kita ganti kata mengapa itu untuk mengetahui alasan hataman Quran dikhususkan pada pengantin perempuan. Ya, jadi sederhana coy. Yang berikut adalah kegunaan penelitian. Ini sebetulnya secara umum ada dua ya. Kegunaan penelitian itu ada secara akademis atau secara teoritis dan kegunaan secara praktis. Kita ceritakan atau kita narasikan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan, terutama dalam hal tradisi hataman Quran pada masyarakat pedesaan. Kegunaan secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi landasan bagi pemerintah, terutama dari pihak Kementerian Agama, untuk mengembangkan tradisi hataman Quran pada masyarakat pedesaan. Ya. Next, pengertian dan pengertian judul dan definisi operasional. Nanti kita lihat di judul itu kata-kata kunci ya. Kita pilih 3 kata kunci ya, atau 2 atau jangan 1 ya, 2 atau 3 atau 4. Nah, misalnya tradisi hataman. Kita bisa lihat di kamus apa itu tradisi atau di ensiklopedia. Tradisi hataman itu apa? Kalau nggak ada ya kita jelaskan ya. Kita jelaskan berdasarkan pengertian kita. Hatam Quran itu apa? Kita kutip dari mana gitu. Hatam Quran itu adalah ini. Kemudian hajatan pernikahan itu apa? Nah, dari pengertian judul ini kita operasionalkan. Jadi secara operasional penelitian ini menggambarkan tradisi yang sudah turun-temurun pada masyarakat Gorontalo untuk melaksanakan hataman Quran pada malam pesta pernikahan ya, pada malam Bakupas, dan disaksikan oleh pengantin laki-laki dan kedua belah pihak keluarga yang hadir, serta mengetahui alasan apa dikhususkan kepada pengantin perempuan. Ya. Jadi sudah jelas nih, dari sini sudah jelas arah penelitian. Yang berikut adalah kajian pustaka. Jadi kajian pustaka ini sebetulnya tujuannya adalah untuk menghindari plagiasi. Bahwa penelitian ini sudah pernah dilakukan, sudah ada penelitian-penelitian terdahulu, dan kita berbeda dengan penelitian yang terdahulu itu. Ya. Jadi tujuan dari kajian pustaka itu adalah itu. Sehingga kita menuliskan minimal 3 hasil penelitian. Tadi di fakta literatur sudah ada ya, bisa kita pindahkan ke sini. Jadi menuliskan minimal 3 hasil penelitian yang mirip
atau sama judulnya dengan penelitian yang kita lakukan. Dan dari 3 penelitian yang terpilih, kita tunjukkan ada ruang yang kosong, ya. Ruang yang mana yang belum disentuh, seperti tadi fakta literatur. Belum disentuh secara mendalam dari 3 penelitian tersebut, dan ruang itulah yang akan diisi oleh penelitian ini. Itu tujuan dari kajian pustaka. Jadi di sini dituliskan nama penulis, ya, ketiga-tiganya, judul penelitiannya apa, ini penelitian skripsi atau apa, lalu apa yang dikaji oleh penelitian tersebut, lalu ditunjukkan posisi penelitian kita. Gitu ya. Sederhana bukan? Nah, saya kira itu dulu ya. Jadi silakan Anda mencoba-coba untuk menuliskan poin-poin yang sudah saya gambarkan. Nanti setelah itu tunggu video saya selanjutnya. Oke, sampai jumpa.